Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya yang tergabung dalam virtual Snook sore ini, insyaallah kita segera akan melanjutkan pembahasan. Kita sudah memasuki i'jaz kalau nggak salah, i'jazul Quran. I'jaz mengenai bahasa intinya adalah bahwa Al-Quranul Karim untuk mereka yang punya keahlian berbahasa Arab itu menjadi mukjizat di hadapan mereka. Al-Quran menantang mereka. Mereka di sini adalah yang ragu bahwa Al-Quran dari Allah ya. Jadi orang-orang yang meragukan bahwa Al-Quran adalah dari Allah, dan yang meragukan ini adalah pihak-pihak yang merasa ahli berbahasa Arab, Al-Quran yang diragukannya menantang. Kalau betul kalian masih merasa ragu bahwa aku Al-Quran maksudnya dari Allah, coba kalian bisa nggak menghadirkan Al-Quran tandingan versi kalian, buatan kalian yang merasa ahli bahasa, ciptakan sendiri, kira-kira akan sama nggak dengan kehebatan bahasa Al-Quran sendiri? Nah ternyata sampai dengan hari ini, blok timur dan barat dunia di berbagai kampus atau universitasnya yang menyimpan banyak sekali profesor-profesor bahasa Arab, nggak ada kesanggupan apa-apa untuk membuat menandingi Al-Quran. Jadi ini sebenarnya pukulan telak buat mereka, para ahli bahasa Arab yang masih ragu bahwa Al-Quran dari Allah. Pukulan sebenarnya buat mereka, karena Al-Quran sudah menantang. Coba buat 10 surah. Nggak ada yang sanggup. Artinya nggak ada yang sanggup di sini, nggak terbukti bahwa ada orang yang mencoba membuat 10 surah. Diturunkan oleh Allah, didiskon. Kalau begitu terlalu banyak mungkin 10 surah. 1 surah min mithlih. Fa'tu bi suratin min mithlih. Tadinya bi asyri suwarim mithlihi. 10 surah semisal Al-Quran. Karya kalian sendiri, wahai manusia-manusia yang meragukan Al-Quran, hanya karena mereka merasa ahli berbahasa bahasa Arab. Karena nggak ada juga respon atas tantangan Al-Quran ini, oleh ayat Al-Quran ditantang lagi. Kalau begitu, ciptakan sebagai Quran tandingan versi kalian, 1 surah saja yang semisal dengan Al-Quran, yang sama indahnya, yang punya kekuatan kebahasaan dan kedalaman kesusastraan yang sama dengan Al-Quran. Ternyata nggak ada juga yang sanggup merespon tantangan Al-Quran ini, sampai akhirnya ya nggak terbukti Al-Quran menurunkan lagi 1 ayat semisal Al-Quran. Nggak ada juga yang sanggup untuk menandinginya. Nah, dari sini terlihat bahwa, dan semakin mantap yakin bahwa Al-Quran bukan karya manusia, bukan ciptaan manusia, tapi ia adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi ia, Al-Quran maksudnya, dari segi atau aspek kebahasaan menjadi mukjizat untuk yang ahli bahasa. Untuk yang ahli bahasa Sunda, bahasa Indonesia dan lainnya, Al-Quran ya sudah pasti nggak jadi mukjizat di bidang bahasa. Tapi bidang yang lain. Bidang yang lain itu ya kita masuk sekarang ke nomor 2 ini. Yaitu al-i'jazul ilmi. Aspek kemukjizatan ilmiah. Atau dari sudut keilmuan. Oke, kita mulai. Ro'al ulama, para ulama melihat atau berpendapat boleh
anna i'jazal Qur'anil ilmiyya, bukan ilmi ini, salah harokat. Anna i'jazal Qur'anil ilmiyya, para ulama berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran secara ilmiah atau dari sudut keilmuan, yakunu itu ada atau terjelma, terwujud fi hafihi dalam anjurannya, ala tafkir, anjuran Al-Quran untuk berfikir. Fahuwa, maka dia Al-Quran itu yahussul insan, menganjurkan manusia, memerintahkan manusia ala tafkir fil kaun, untuk berfikir tentang alam raya ini. Tentang al-kaun itu artinya jagat raya, alam semesta dengan segala komposisinya. Langit, bumi, bintang, benda-benda langit, angin, udara, awan, musim, pergantian siang malam, matahari, bulan, danau, sungai, samudera luas, hewan, tanaman, diri manusia bahkan, jantung, paru, segala macam, ususnya, jari jemarinya, kulitnya, kulit jangat, kulit ari, mata, telinganya, semua komponen yang ada melengkapi diri manusia, semua masuk ke dalam kelompok al-kaun. Nah, Al-Quran memerintahkan hatha ala, yahuthu ala, itu artinya sama dengan amarabbi. Beda hanya dalam huruf. Kalau hatha yahuthu ala, kalau amaro ya'muru bi, memerintahkan artinya. Maka dia, Al-Quran memerintahkan manusia untuk berpikir tentang alam. Wa yahuthul insan, dan merintahkan manusia ala istikhdami aqlihi, untuk menggunakan akalnya, pikirannya, liyasila, agar mencapai ilal ulum, agar menghasilkan ilmu, agar sampai kepada ilmu, agar mencapai ilmu, mastata'a ila dzalika sabila, semampunya jalan yang bisa ditempuh menuju ilmu itu. Mastata'a ila dzalika sabila, semampu dia berjalan menuju ilmu itu, menuju perolehan ilmu itu. Wa yaj'alu tafkira, dan Al-Quran menjadikan berfikir itu a'zama wasilatin min wasailil iman, salah satu media terbesar, terhebat untuk iman. Walaupun berfikir bukan satu-satunya alat menuju iman, dan berfikir bukan parameter yang menentukan dalam kuat, kokoh atau lemahnya iman seseorang. Sama sekali nggak ada hubungan. Tidak berjalan, tidak berbanding lurus, tidak. Berfikir it's berfikir, iman hal lain, gitu. Tapi berfikir paling tidak oleh Al-Quran dijadikan sebagai media atau alat yang cukup diperhitungkan bagi iman seseorang, bagi kedalaman iman seseorang. Tapi jangan salah, oleh karena berfikir itu bukan satu-satunya alat dan bukan parameter penentu bahwa kalau berfikirnya hebat, terus imannya kuat, nggak ke sana, nggak berbanding lurus, maka jangan heran banyak ahli fikir, banyak ahli ilmu, ilmuwan yang sampai hari ini pun nggak pernah sampai kepada iman. Gitu. Karena akhirnya berfikir adalah persoalan lain, iman hal yang berbeda. Dua hal yang mesti berbeda. Dan memang berbeda. Begitu. Maka canggihnya seseorang dalam berfikir, cerdasnya intelektualitas yang dimiliki, sama sekali bukan jaminan
bagi dirinya untuk sampai kepada keimanan yang baik, apalagi baik dan benar, apalagi baik, benar dan mendalam. Apalagi baik, benar, mendalam dan kuat, kokoh. Sama sekali nggak ditentukan oleh berpikirnya. Tetapi satu hal seperti tadi, Al-Quran tetap memerintahkan manusia untuk secara cerdas menggunakan akal berpikirnya dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir tentang dirinya, berpikir tentang alam semesta raya, berpikir tentang angin, udara, berpikir tentang hewan, bagaimana dia diciptakan, berpikir tentang segala hal yang ada di lingkungan dirinya. Setelah ia berpikir tentang dirinya sendiri. Nah, inna fil Qur'ani, sungguh di dalam Al-Quran itu ayatin katsiratan. Banyak ayat. Terdapat ayat-ayat yang banyak. Cara kebahasaan dulu saya mau tanya. Kenapa dibaca ayatin? Ada yang bisa jawab? Isim inna. Isim inna. Tapi kenapa tin? Karena jama' muannats salim. Ya, itu jawabannya. Jama' muannats salim itu kalau mansub atau dinasobkan, isim inna itu kan dinasobkan ya? Iya. Isim inna itu selalu mansub. Nah, suatu kata yang dinasobkan, tapi kata itu adalah jama' muannats salim, tanda nasobnya kasroh, bukan fathah. Itu sebabnya ayatin, bukan ayatan. Tapi lihat sifatnya. Kata sifat kasiroh yang menyifati kata ayatin, terbukti bahwa dia mansub. Dinasobkan. Jadi kasiroh nggak boleh ikut-ikutan ayatin kasirotin. Nggak boleh. Kembali ke harokat awalnya. Sebagai mansub, tanda fathah. Ya, maka dibaca inna fil Qur'ani ayatin kasirotan. Dibaca begini, inna fil Qur'ani ayatan kasirotan, salah. Atau dibaca sama, inna fil Qur'ani ayatin kasirotin, salah juga. Kasirotin nggak harus ngikut ayatin. Karena ayatin diberi harokat semacam itu, karena alasan dia jama' muannats salim tadi. Sedang kasiroh itu bukan jama'. Karena bukan jama', maka harokat fathahnya mesti muncul di situ. Di atas, kasirotan. Sebaliknya, seandainya ayatin itu bukan jama', tapi bentuk tunggal, bentuk tunggalnya kan ayatan, ya kan? Nah, ketika dia menjadi isim inna, harus fathah itu. Inna fil Qur'ani ayatan kasirotan. Nah, itu klop. Ayatannya dengan kasirotannya harokatnya sama. Karena ayatannya itu tunggal. Ketika pilihannya seperti ini, muannats salim, maka hukum muannats salim harus berlaku. Bahwa dia dinasobkan dengan tanda kasroh. Tapi sifatnya tetap fathah, jangan ngikut. Oke. Inna fil Qur'an ayatin kasiratan. Sungguh di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang banyak. Tahussul muslim yang memerintahkan orang Islam alat tafkiri fi nafsihi, untuk berpikir tentang dirinya. Iya. Iyalah, berpikir tentang diri kita. Bisakah Bapak, Ibu, rekan-rekan menghadirkan satu ayat atau dua ayat, boleh satu ayat saja bisa, yang menunjukkan perintah Al-Quran umpamanya untuk memikirkan diri kita? Ada?
Belum nemu. Lihat-lihatlah, mungkin ada di atas loteng, kelihatan mungkin. Sambil lihat-lihat ke atas gitu mungkin. Ketemu ayatnya, ada? Belum? Contohnya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu ada dalam surah Az-Zariyat, ayatnya cari sendiri. Bukan Az-Zariyat, maaf, surah Qaf. Surah Qaf. Dalam surah Qaf itu ada ayat yang berbunyi wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada kalimat itu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan tentang diri kalian, apakah kalian tidak melihat dengan mata hati? Maksudnya, apa kalian nggak berpikir tentang diri kalian? Ya. Berpikir tentang kulitnya. Kok kulit telapak tangan ini beda ya sama kulit muka gitu. Itu namanya berpikir tentang diri. Kok beda ya antara kulit telapak tangan dengan telapak kaki? Gitu. Ada apa ini? Kenapa air liur itu tidak ada rasa gitu, tawar saja. Dan kenapa kalau air mata itu kok asin? Giliran air telinga kok pahit? Nggak percaya, buktiin. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Iya. Air liur kita masing-masing, kita nggak bicara baunya ya, kita bicara rasa. Kan ada rasa, ada warna, ada bau. Yang kita bicarakan ini rasa. Kenapa kok air liur kita rasanya tawar-tawar saja? Tapi kenapa kok air mata itu rasanya asin? Ketika dia menetes, berderai air mata, dan mampir ke bibirnya, lalu lidahnya menjulur untuk merasakannya, pasti asin. Tapi giliran air telinga, dia pahit. Nah, ini yang belum kita coba nih. Ntar kapan-kapan ya. Nah, kenapa kok ini berbeda? Padahal sama-sama air umpamanya. Nah, itu karena kalau berpikir ke sana, akan ditemukan alasan-alasan yang kuat sekali, yang erat hubungannya dengan dunia ilmu. Dengan ilmu pengetahuan. Maka diperintah oleh Al-Quran untuk berpikir tentang diri kita. Wa fi ghairihi min makhluqatillahi fis sama'i wal ard. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran memerintahkan orang Islam, muslimahnya sama, untuk berpikir makhluk-makhluk Allah lainnya. Wa fi ghairihi itu berpikir tentang makhluk-makhluk Allah lainnya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yaitu firman Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak berpikir, kata Allah, bagaimana onta itu diciptakan? Bagaimana pula langit itu ditinggikan? Bagaimana gunung ditegakkan dan ditinggikan? Bagaimana pula bumi ini dihamparkan? Itu namanya Allah perintahkan, ayat-ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk berpikir tentang makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Nah, di sini diberikan minha di antara ayatnya adalah, nah ini dia. Nah, itu dia. Di antara ayatnya, awalam yatafakkaru fi anfusihim
ma khalaqallahu as-samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Dan apakah mereka tidak berpikir tentang dalam diri mereka atau tentang diri mereka? Allah tidaklah menciptakan seluruh langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya ini kecuali dengan hak untuk tujuan yang lurus, wa ajalim musamma, dan untuk waktu, rentang waktu yang sudah ditetapkannya. Ini satu, Allah perintahkan kita untuk berpikir melalui diri kita, tentang diri kita, dan tentang ciptaan Allah di langit dan di bumi. Lanjutannya dalam surah Az-Zariyat ya. Surah Az-Zariyat. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum. Begitu pula yang ada di dalam diri kalian sendiri. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun? Apakah kalian tidak melihatnya dengan mata hati? Maksudnya dengan pikiran yang jernih, bening, tajam, cermat, cerdas, dan sebagainya. Apa kalian nggak berpikir tentang itu? Tentang diri kalian dan tentang yang ada di bumi ini. Bahwa di situ ada tanda-tanda kemahakuasaan dan kemahaagungan serta maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali ke contoh tadi. Telapak tangan. Tangan kanan kita aja, telapak tangan kanan. Ada 2 mangkok. Ya. Ada 2 mangkok sama-sama berisi sayur. Sayurnya juga sama. Mangkok A dan mangkok B. Mangkok A menggunakan sendok kita ngambil sayur itu. Mangkok B langsung dirogoh pakai telapak tangannya. Mana yang duluan basi? Yang dirogoh. Telapak tangan, Ustaz. Yang pakai tangan, yang dirogoh pakai telapak tangan. Mangkok B ya. Kenapa? Karena di tangan itu ada isim asim. Zat asam. Banyak bakterinya Pak Ustadz di tangan. Tangan gitu. tangan orang ada mengandung enzim. Iya, kalau banyak bakterinya salah jawabannya. Nanti kita pakai sabun kan sudah steril. Iya. Nah, Cairan. masih juga masih juga basi setelah kita sentuh dengan telapak tangan. Karena telapak tangan ini Allah ciptakan ada kandungan zat pembusuk yang sangat membantu pencernaan manusianya. Maka kalau harus diperbandingkan, lebih sehat mana makan dengan telapak tangan yang sudah bersih dengan sendok dibandingkan dengan sendok yang juga sudah bersih. Lebih bagus mana? Dengan tangan. Karena tangan membantu pencernaan kita. Terbantu, zat pembusuk itu membantu. Sehingga sari makanan lebih cepat diserap oleh darah. Dan itu akan cepat juga terpenuhi kebutuhan fisik kita. Berbeda dengan sendok. Iya. Yang menciptakan telapak tangan ini Allah. Yang menciptakan sendok itu pabrik di Bekasi. Di Cikarang sono. Manusia. Ya beda. Ya Ustaz. Maka almarhum Kiai Haji Agus Salim dalam perhelatan internasional di Washington, ketika makan malam, beliau dikerumuni oleh wartawan karena kelihatan beda sama yang lain. Beliau makan menggunakan tangannya, yang lain pakai sendok.
Iya. Wartawan bertanya, kenapa Anda tamu, termasuk tamu dunia loh ini, kenapa juga harus menggunakan tangan? Apa enggak menyesuaikan dengan yang lain? Kata Kiai Gus Salim, tangan saya ini cuma mulut saya yang memakai, cuma masuk ke dalam mulut saya. Kalau sendok itu sudah masuk ke jutaan mulut, saya nggak tahu. Begitu beliau berdiplomasi. Dijawab dengan sangat diplomatis. Jadi tangan saya jamin lebih bersih ketimbang sendok itu. Ya, begitu beliau. Untuk mengatakan bahwa tangan itu lebih sehat. Itu loh, ke sana arahnya. Itu baru satu loh. Bagaimana dengan jantung manusia? Kalau kita pikir. Jantung itu makhluk Allah dalam rongga yang sangat baik. Bekerja keras, bersahabat, dan sangat baik sekali, ramah. Bagaimana tidak? Dia bekerja keras, yang lain-lain ada istirahatnya, dia terus. Jam tidur, malam hari, kedua mata manusia yang tidur istirahat. Kedua telinganya otomatis ikut istirahat. Terlelap dalam ritme tidur yang sangat jauh dan dalam. Kedua tangan, kaki, kulit-kulitnya istirahat. Jantung istirahat enggak? Enggak. Kalau istirahat meninggal, Ustaz. Di antara kita, ada nggak yang jantungnya pernah istirahat 1/4 jam gitu? Ada, mati. dong. Iya, coba itu. Dan saking baiknya jantung, dia nggak memiliki sifat iri. Coba kalau dia iri karena melihat anggota yang lainnya pada tidur, pada istirahat. Lalu dia protes dan mengatakan, kalau begitu saya putuskan istirahat juga gua. Selesai perkara. Dia terus memompakan darah, berdenyut, dan senang berbagi. Darah yang digunakan untuk dia berdenyut, boleh tanya sama dokter jantung. Ya, boleh tanya. Karena ini sudah dikompromikan kok. Pernah ada seminar kan Al-Azhar waktu itu. Saya dari sudut Al-Quran, kemudian menghadirkan ahli jantung dari Darmais. Dari Harapan Bunda. Didatangkan dokternya. Sama-sama menampilkan kajiannya dari sudut medis dan dari sudut Al-Quran. Ketemu, nggak ada bertentangan. Bahwa jantung itu untuk dirinya saja dia membutuhkan cukup dengan 2 sendok teh darah. Untuk dirinya. Tapi dia dilalui oleh darah. Dan memompakan darah itu. Kemana? Ke seluruh jaringan tubuh. Berliter-liter loh. Yang dipompakannya itu tanpa henti. Terus dipompakan. Diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta menuju jaringan yang memang harus dilalui oleh darah. Masuk ke jari-jari kita, masuk ke usus, masuk ke ginjal, masuk ke bawah-bawah kulit. Ya. Ada pembuluh vena dan seterusnya sampai ke sel-sel saraf-saraf halus yang ada di dalam gigi kita. Di rongga mulut. Masuk ke situ darah. Yang kalau diurai, menurut dokter gigi, kalau diurai saraf-saraf gigi itu, panjangnya berkilo-kilometer. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Maha kuasa engkau ya Rabb. Tapi Allah tidak arahkan darah untuk masuk ke rambut,
nggak masuk ke kuku dia. Coba kalau masuk ke rambut, waduh, setiap cukur atau digunting, ibu-ibu masuk salon, teriak-teriak di situ. Karena rambutnya ada darahnya. Tapi rambut tidak dilalui oleh darah. Kuku juga tidak dilalui oleh darah. Uniknya, kuasa Allah Subhanahu wa taala, walau kuku tidak dilalui oleh darah, ia memanjang. Gigi, walau ada saraf halus yang di dalamnya ada darahnya, gigi tidak memanjang. Kebayang nggak seandainya karena dilalui oleh darah, lalu gigi itu memanjang, sementara kuku yang tidak dilalui oleh darah, dia stuck, tidak memanjang. Rasain di situ. Orang lewat, lagi ngapain Bu? Nih, lagi motong gigi. Biasanya juga motong kuku. Karena giginya memanjang. Dan apa kata dunia kalau gigi memanjang? Yang atas memanjang ke bawah. Kemudian yang bawah memanjang, naik berbenturan dengan yang di atas. Seperti apa bentuk mulut kita? Subhanallahil azim. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Dikau ya Allah, pencipta yang maha baik, maha indah. Subhanallahil azim. Itu diri kita. Itu baru secuil, belum lain-lain. Ya. Lanjut. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Saya ingin tanya dulu segi kebahasaan. Ada inna di awal, inna fi, dan seterusnya. Pertanyaannya, mana yang menjadi isim inna? Ada jawaban? La ayat Ustaz. La ayatin. La ayat. Itu yang menjadi isim innanya. La ayatin. Jadi lam pada la ayatin itu adalah lam ta'kid atau sering juga disebut orang lam al-muzahlaqah. Bisa juga dinamakan lam ta'kid. Lam penguat, penegas, sama dengan inna di awal itu. Dan ayatin menjadi isim inna. Maka ayatin harokatnya kasroh. Karena ia mansub. Dan dia jamak muannas salim. Seperti tadi kasusnya. Jamak muannas salim ketika mansub, tandanya kasroh. Mana khobarnya? Kalau la ayatin adalah isim inna. Jawab. Fi khalqis samawati wal ardi. Fi khalqis samawati wal ardi. Oke, jadi itu khabarnya. Bukan khabar awal, memang khabar saja. Kalau waqtilafil lail itu ma'tuf namanya karena wawunya waw ataf. Dihubungkan kepada khalqi. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang atau siang dan malam itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah dan kemahabesarannya liulil albab bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Ikhtilafil lail artinya pergantian siang malam, bukan cuma pergantian, bahkan perbedaan siang dan malam. Perbedaan apa? Panjang pendeknya. Karena kadang-kadang di suatu tempat malam lebih panjang daripada siang. Sementara di tempat lain siangnya yang lebih panjang daripada malam. Ada juga satu wilayah tertentu di bumi ini siang dan malamnya sama. Nah, itu semua dinamakan ikhtilaf al-lail wan nahar. Ya.
Boleh juga diartikan silih bergantinya siang dan malam. Sekarang kita di jam asar nih. Sebentar lagi secara bertahap, redup, 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 masuk malam. Ketika subuh, bertahap, mulai fajar menyingsing, sedikit demi sedikit, sinar matahari mulai muncul. Atau terang, berkas sinarnya matahari mulai menampakkan dirinya ke alam semesta, ke jagat raya ini. Nah, perbedaan atau pergantian siang dan malam itu juga masuk ke dalam ikhtilaf. Pergantian siang dan malam. Benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Iya. Menunjukkan bahwa Allah sayang kepada makhluknya. Bukan saja manusia, hewan, tanaman, sehingga dipergantikan, ya, diberi pergantian, kadang siang, kadang malam. Bisakah terbayang oleh kita seandainya Allah menciptakan waktu ini malam selamanya sampai kiamat? Sudahkah terpikir oleh kita bagaimana seandainya Allah ciptakan keadaan ini siang selamanya tidak ada malam sampai kiamat? Full 24 jam siang. Yang susah bukan cuma manusia. Semua makhluk akan dibuat susah, repot sekali. Maka di dalam Al-Quran sudah ada itu. Allah sampaikan dalam ayatnya, dalam firman-Nya. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fih. Katakan, seandainya Allah menjadikan siang ini selama-lamanya tanpa ada malam, sampai hari kiamat tiba. Tuhan mana, kata Allah, selain Allah sendiri, yang bisa menghadirkan malam yang dapat kalian gunakan untuk istirahat di dalamnya. Tapi di ayat yang berbeda, di ayat lainnya maksudnya, di surah yang sama, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum katakanlah, bagaimana pendapat kalian seandainya Allah menjadikan waktu ini malam untuk selama-lamanya? Tuhan mana yang bisa menghadirkan siang selain Allah, ya, yang dapat kalian gunakan waktu siang itu untuk mencari karunia ilahi? Jadi pergantian siang dan malam karunia Allah sekaligus tanda kemahabesarannya. Di situ kita diajak berpikir oleh Al-Quran. Nah, dari situlah nanti muncul ilmu. Kenapa di suatu daerah, di suatu wilayah, suatu negeri, siangnya lebih panjang daripada malamnya? Ada apa? Nah, dicoba oleh ilmuwan. Dicari titik temunya. Kenapa terjadi seperti itu? Dan kenapa juga di satu daerah umpamanya sama antara siang dan malamnya? Atau kalaupun selisih tapi tidak panjang. Indonesia umpamanya. Siang dan malam hanya selisih sedikit kok. Lebih panjang malamnya daripada siangnya. Kalau malam itu 14 jam kira-kira, nah, jam setelah subuhnya juga dihitung. Atau siangnya lah. Siangnya lebih panjang daripada malamnya. Mulai dari subuh sudah dihitung siang umpamanya. Bisa 14 jam, maka malamnya sedikit saja hanya 10 jam. Sehingga total 24 jam. Tapi yang unik, seluruh dunia, dimanapun berada, satu hari satu malamnya adalah tetap 24 jam. Sebuah sistem waktu yang berlaku khusus untuk makhluk yang namanya manusia. Memang beda, waktunya malaikat beda. Di antara malaikat ada yang panjang satu harinya itu 50.000 tahun menurut perhitungan manusia.
Satu harinya bagaikan 50.000 tahun menurut perhitungan waktu manusia. Hewan, beda lagi. Beda. Maka kuda umur 5 tahun itu sudah gede, sudah kuat, sudah bisa menjadi kuda pacuan umur 5 tahun. Coba manusia umur 5 tahun. Bisa apa? Karena memang sistem waktu bagi hidupnya beda. Beda sekali. Di antara hewan, ada yang umur seharinya itu, satu harinya, adalah 1/100 juta detik. 1/100 juta detik. Udah detik 1/100 juta pula. Dan itu sehari bagi hewan itu. Nah, untuk sampai umur 1 detiknya saja perlu sekali kelipatan sekian. Subhanallah. Dan itu baru satu harinya. 1/100 juta detik. Maka jangan samakan antara 5 menitnya iblis dengan 5 menit manusia. Ya. Jam 4 subuh umpamanya. Jam 4. Belum terdengar azan, karena azannya mungkin jam 4:20 atau 21 atau 22. Masih 20 menit lagi katanya. Ditarik selimut. 5 menit lah katanya. Itu 5 menit yang dipakai, 5 menit setan tuh. Bukan 5 menitnya manusia. Tiba-tiba bangun sudah pukul 6:30. Atau pukul 6 pagi, matahari sudah tinggi, sudah nyengir. Coba lihat. Tadi bilang 5 menit. Ternyata sekian jam. Karena 5 menitnya bukan sistem manusia. 5 menitnya sistem waktu bagi iblis, laknatullah alaih. Maka jangan tunduk kepada peraturan iblis tentang waktu. Maka jangan ada penundaan. Jangan ada entar. Jangan bilang, nanti ajalah, gampang. Masih ada waktu ini. Jangan. Itu prinsip kok. Sholat. Ntar ajalah tanggung. Isya kan panjang. Dah jangan. Ketika kita mengatakan tanggung waktu, hanya karena nonton drakor, masih belum kelar, masih seru gitu loh ya. Akhirnya, ntar ajalah tanggung. Ntar 10 menit lagi lah. 10 menitnya itu bukan 10 menitnya manusia. Itu 10 menitnya iblis. Sehingga akhirnya makin asyik nonton, makin terbuai, makin lama-lama ngantuk. Ngantuk, pules. Bangun subuh. Kalau subuhnya tepat waktu. Subuh tepat waktu aja udah kehilangan isya. Apalagi kalau bangunnya jam 6. Sudah terbit matahari. 2 sholat wajib hilang. Isya-nya hilang. Subuh yang mahal itu juga hilang. Karena kita menjadi korban. Korban sistem waktu yang berlaku buat iblis la'anatullah alaihi dan antek-anteknya. Kita lanjut. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda. Siapa ulul albab? Siapa orang-orang yang berfikir dimaksud? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah, yadhkurun. Mengingat Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Di atas sisi mereka, berbaring namanya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka berfikir atau memikirkan, berfikir tentang penciptaan langit dan bumi ini. Lalu berucap, Rabbana, wahai Tuhan kami. Kenapa dibaca Rabbana? Karena ada unsur ya-nya, tapi mahdhuf. Seakan semula adalah ya Rabbana.
Kenapa ya-nya dibuang? Untuk lebih mendekatkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci dikau ya Allah, sempurna sekali ciptaanmu. Faqina adzabannar. Maka setelah kami mensucikanmu dan mengakui kemahabesaranmu, qina adzabannar. Selamatkan kami, jauhkan dari kami, jaga kami adzabannar, dari siksa api neraka. Nah, kita lihat lanjutannya. Wa yuthirul Qur'an fi nafsil insan ar-ruhal ilmiyah. Dan Al-Qur'an mengobarkan. Yusir itu mengobarkan, menggugah dan mengobarkan dalam jiwa manusia ar-ruhal ilmiyah, semangat keilmuan, lil fahmi, untuk memahami, wat ta'aqqul, untuk menggunakan akal, wat tafkir, dan berfikir. Kadzalika, demikian itulah, yubayyinullahu lakumul ayati. Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya itu. Maksudnya apa? Tanda-tanda kemahakuasaannya. La'allakum tatafakkarun. Mudah-mudahan kalian berfikir dengan baik. Ayat lain berbunyi, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh dalam hal yang demikian itu semuanya benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah dan kemahabesarannya bagi kaum yang mau berfikir. Ayat lain berbunyi, kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Seperti itulah, demikianlah kami merinci tanda-tanda kebesaran ini liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui atau yang berilmu. Oke. Selanjutnya, wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini, fafil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an itu isyaratun ilmiyatun. Terdapat isyarat-isyarat ilmiah, ja'at, yang hadir, fi siyaqil hidayatil ilahiyah, dalam konteks petunjuk Allah atau hidayah ketuhanan. Nampaknya hidayah berupa tuntunan atau bimbingan, tapi secara tidak langsung ada isyarat ilmiah. Wa 'alal aqlil basyariyyi, dan akal manusia harus, alanya di sini harus ya, ayyabhatha, mencari, fiha, mencari di dalam hidayah Allah itu atau di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu isyarat-isyarat ilmiah dimaksud, wa yatadabbara, dan merenungkannya. Nah, kita lihat sekarang. Wa ilaikum, kepada kalian, ba'dul amthilah, dikedepankan beberapa contoh, lihadhil isyaratil ilmiah, untuk atau beberapa contoh bagi isyarat-isyarat ilmiah ini. Nah, di sini kita melihat bahwa Al-Quran itu mengandung kemukjizatan ilmu, kemukjizatan ilmiah. Kita lihat, isyaratun ila wahdatil kaun wa hajatil hayah ila unsuril ma. Ada isyarat yang kesat manunggalnya semesta raya ini, wa hajatil hayah, dan kebutuhan hidup, ila unsuril ma, terhadap unsur air. Isyarat ini ada di mana ditemukan? Ada dalam ayat ini. Kita lihat, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma.
Dan tidakkah orang-orang yang kafir itu berpikir? Yaro di sini melihat dengan akal pikiran. Maka boleh diterjemahkan berpikir. Dan apakah orang-orang yang kafir itu tidak melihat dengan akal pikirannya? Atau tidakkah mereka berpikir annas samawati wal arda, bahwa semua langit dan bumi ini kanata ratqan, keduanya semula dahulu kala padu, menyatu, lengket, rekat, tak terpisahkan. Satu kesatuan, langit dan bumi menyatu. Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan keduanya. Kami renggangkan keduanya. Sehingga langit tidak menyatu lagi dengan bumi. Wa ja'alna minal ma'i, dan telah kami jadikan dari atau dengan unsur air kulla syai'in hayy, setiap segala sesuatu yang hidup. Afala yu'minun, lalu apakah mereka tidak beriman? Tidak beriman kepadaku Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena akal pikirannya tidak tuntas. Isyarat ilmiah di dalam ayat ini tidak terbaca dengan baik. Bagaimana bisa terbaca? Nggak mengimani Al-Quran. Ayat-ayatnya otomatis tertolak semua. Padahal ada isyarat ilmiah di dalamnya. Bahwa langit dan bumi ini tadinya satu. Kalian percaya apa tidak bahwa Pulau Sumatera itu tadinya menyatu loh dengan daratan Malaysia, Singapura? Itu dalam sejarah menyatu. Lalu terpisah menjadi selat. Jadilah dia Selat Malaka di situ. Padahal daratan Sumatera Utara tadinya itu menyatu dengan daratan Singapura, Malaysia, dan terus ke atasnya. Percayakah kita bahwa Papua Nugini atau Irian Jaya lah secara menyeluruh itu tadinya menyatu dengan New Zealand dan Australia? Sadarkah kita bahwa menurut peta kesejarahan, informasi sejarah atau data sejarah bahkan, daratan Afrika Utara, negara-negara Maghribi, Tunis, Aljazair, segala macam itu, Maroko, sampai ke ujung sana, bahwa daratannya itu tadinya menyatu dengan Eropa Selatan, Italia, Prancis, Spanyol, ya, tadinya menyatu, tapi lalu terputus dan ada selat, namanya selat Gibraltar, atau disebut juga dengan selat Jabal Tariq. Orang Barat menyebutnya Gibraltar. Orang Arab mengatakan Jabal Tariq. Karena memang dalam sejarahnya Tariq bin Ziyad pernah nyebrang ke situ. Di zaman siapa dulu ya? Zaman Umar ibn al-Khattab apa? Atau setelahnya. Nyebrang ke Eropa Selatan, masuk ke Andalusia, ke Andalus, Spanyol, ke Barcelona, masuk ke situ. Di bawah pimpinan pemimpinnya ketika itu adalah Jabal Tariq, Tariq bin Ziyad namanya. Pemimpinnya, komandannya adalah Tariq bin Ziyad. Khalifah atau pemuka utamanya saat itu namanya Musa bin Nusair. Bisa nyebrang ke situ dan terkenal dalam sejarah
ketika prajurit perahu yang ditumpang mereka sudah menyandar, sudah mendarat lah gitu, menepi di selatan Spanyol, perahu itu dibakar oleh mereka, oleh pimpinannya, oleh komandannya. Baru komandannya berpidato tengah mereka, mengatakan, Al-bahru min waraikum. Lautan ada di belakang kalian. Wal adu amamakum. Sedangkan musuh ada di depan kalian. Perahu sudah tidak ada. Kapal yang mengangkut kita sudah tidak ada. Jalan satu-satunya adalah maju. Menang kita berjaya atau kalah kita syahid. Pokoknya perjuangan tidak boleh surut. Wa'lamu, ketahuilah, in sabartum 'alal asyaqqi qalila. Jika kalian sanggup untuk menahan dengan sabar getirnya perjuangan, pahitnya perjuangan, tapi dengan sabar kalian lalui, istamta'tum bil arfahil aladzi tawila. Maka kalian akan merasakan kejayaan, kesejahteraan untuk masa yang sangat panjang nantinya. Nah, itu. Bukti-buktinya, bukti alam ya, bahwa yang kita sebutkan tadi itu tadinya pernah menyatu. Lihat hewannya. Hewan yang ada di pantai utara Afrika dengan yang ada di selatan di Eropa Selatan atau selatan bagian Eropa, bagian selatan Eropa, itu hewannya sama. Kalau kita mengenal Australia itu ada kanguru, New Zealand juga ada kanguru. Hewan yang sama kita temukan di Papua New Guinea atau Irian Jaya. Karena memang pernah menyatu. Begitu juga Sumatera Utara dengan sampingnya daratan Singapura dan Malaysia. Tapi itu entah zaman kapan kita nggak tahu. Ini kan hanya fakta kesejarahan yang mengemuka atau sekurang-kurangnya data kesejarahan yang mengungkapkannya. Kita nggak tahu. Nah, di atas ini semua langit bumi ini pernah menyatu. Dan satu isyarat dalam ayat surah Al-Anbiya barusan ayat 30 ini, bahwa dari air Allah ciptakan semua yang hidup di alam semesta ini. Manusia dari air, hewan dari air, tanaman-tanaman segala-galanya dari air. Kecuali jin dan iblis, dia dari api. Kecuali malaikat, dia dari cahaya. Tapi tahukah kita dari bahan apa Allah menciptakan air? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu itu. Dari bahan apa Allah menciptakan air itu tidak ada yang tahu. Ada gangguan sedikit nih. Ada yang nari-nari di samping sana. Oke. Jadi kita tidak tahu dan Allah tidak menyampaikan informasinya kepada makhluknya. Dari bahan apa Allah menciptakan air? Enggak ada yang tahu. Sebentar. Ada yang nyanyi-nyanyi di situ? Oke, kita lanjutkan. Jadi Allah menciptakan air dari tiada. Tidak ada bahan baku untuk membuat air atau menciptakannya. Allah ciptakan air dari tiada. Allah ciptakan cahaya dari tiada. Allah ciptakan api dari tiada. Allah ciptakan arasy dari tiada. Ya.
Nah, setelah api Allah ciptakan, dari api Allah menciptakan jin. Setelah Allah ciptakan cahaya, dari cahaya Allah ciptakan malaikatnya. Setelah Allah ciptakan air, dari airlah Allah menciptakan semua makhluknya yang ada di muka bumi ini. Tidak ada yang tidak dari air. Maka kebutuhan kepada unsur air itu mutlak dalam hidup. Karena kita memang Allah ciptakan dari air. Air apa? Air tawar. Apa warna air? Ada yang jawab? Bening. Bening itu bukan warna. Netral, Pak. Kalau putih susu. Jadi air itu tidak berwarna. Mau bilang bening, mau bilang putih, sama sekali bukan. Apa warna air? Jawabannya tidak ada warna. Mau dibilang silver, bukan silver. Mau dibilang bening, bening bukan warna. Mau dibilang putih, dia tidak putih. Air tanpa warna. Air yang tanpa warna ini, apa rasanya? Saya tanya. Jawab. Tawar, Ustaz. Tidak ada rasa. Tawar. Basah. Tidak ada rasa. Basah. Tidak ada rasa. Tidak ada rasa, terus didekatkan dengan istilah tawar. Air tawar. Orang Arab menyebutnya dengan al-ma'ul azbu. Air yang segar. Orang Barat mengatakan fresh water. Orang Indonesia mengatakan air putih. Air putih. Padahal orang Barat tidak mengatakan white water. Dan orang Arab tidak mengatakan al-ma'ul abyad. Air bening. Istilah kita bukan air bening, tapi air putih. Tolong satu piring nasi sama air putih. Kita nggak bilang, tolong ya, nasi cukup satu piring saja, terus sama air bening. Enggak. Ada sayur bening. Sayur bening. Sama sayur butek. Tapi ada yang bilang, Pak Aminullah, Pak Ustadz ada yang bilang air kosong. Air kosong Ada apa juga sih? yang Air mengatakan kosong. air kosong. Zero water. Air kosong itu ya air putih tadi itu. Air tawar, fresh water, air segar. Pertanyaannya lagi, kenapa Allah menciptakan air tanpa rasa, tanpa warna? Ada yang bisa menganalisisnya? Menetralkan. Kalau diminum. Gampang tercampur, Ustaz. Bisa merubah sesuatu gitu. Tidak stabil. Iya. Allah ciptakan air itu tanpa warna, tanpa rasa, agar masing-masing karunia Allah dalam wujud makanan dan minuman lainnya, dalam bentuk buah-buahan atau lainnya, yang menjadi konsumsi manusia, hadir sesuai rasa aslinya. Coba, buah-buahan kan seluruhnya mengandung air. Kalau air sejak awal Allah ciptakan umpamanya manis atau asin, maka apel semuanya asin. Apel asin, ada bawang asin,
ada jengkol, jengkol asin, ada pete, pete asin, ya. Semua asin, semangka asin. Karena kandungannya air. Sedang airnya sejak semula umpama, ini umpama, mengambil konsekuensinya aja. Sejak semula umpamanya Allah ciptakan air itu asin, atau air itu sejak awal Allah ciptakan pahit. Maka semua buah-buahan di muka bumi ini yang bakal dikonsumsi oleh manusia atau makhluk lainnya itu akan terasa pahit. Semangka pahit, ngupas mangga ketika dicicipi pahit, semua pahit. Iya. Udah sepet pahit pula. Tubuh kita juga Maha. pahit ya, Pak. Kenapa? Karena mengandung air. Iya, karena mengandung air. Jadi Dan pahit Allah juga. telah sejak awal Allah menciptakan air itu netral, tanpa ada rasa. Ketika tanpa ada rasa, saat Allah hadirkan semangka aneka buah-buahan, maka buah-buahan itu akan hadir di tengah kita sesuai dengan rasanya masing-masing. Mangga dengan rasa mangganya tidak tertukar dengan rasa manggis. Manggis dengan cita rasanya. Karena air itu netral. Lagi pula air hujan. Seandainya air hujan itu Allah turunkan dalam keadaan asin sesuai sumbernya yaitu air laut, maka semua yang terpendam dalam perut bumi airnya adalah asin. Dan itu berefek kepada semua konsumsi manusia. Masak nasi, nasinya asin. Minum kopi, kopinya asin. Ada gula, gula seharusnya manis. Tapi karena ada kandungan air tebu, dan tebunya sudah asin, asin juga. Gula semuanya tidak ada manisnya, semuanya asin. Maha kuasa, maha besar, maha hebat, maha segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rahasianya tadi, kenapa air liur kita juga tawar, tidak berasa, tidak ada rasa, supaya semua konsumsi yang kita masukkan ke dalam rongga mulut itu akan hadir sesuai dengan rasa, cita rasanya masing-masing. Karena yang menyambutnya air yang tawar, yaitu air liur. Coba kalau air liur manusia seluruhnya umpamanya, Allah ciptakan air liur itu manis. Masuk sambal rasa manis, masuk nasi rasa manis, masuk ikan asin berubah menjadi manis. Atau malah enggak karuan rasanya. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan semua yang hidup, segala sesuatu yang hidup dari air. Soal kenapa air mata kita asin? Karena kebutuhan lensa mata kita dan permukaannya kepada air asin itu tinggi untuk mengusir segala bakteri yang bisa merusak mata. Tapi berbeda keadaannya dengan air telinga. Air telinga Allah ciptakan pahit karena bakteri yang masuk dan bakal merusak gendang telinga itu hanya bisa dimusnahkan dengan air yang pahit. Nggak bisa dimusnahkan dengan air asin. Kurang percaya sih. Bang sudah nyobain pahit. Ya udah kita silakan buktiin masing-masing aja dah. Ya, masing-masing. Iya. Keringat asin. Apalagi soal. Subhanallah. Itu namanya isyarat ilmiah. Lihat, isyaratun ila ilmil ajinnah. Ada ayat yang terkandung isyarat ilmu tentang janin. Embriologi. Ilmu tentang janin. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia melihat, maksudnya melihat di sini berpikir, mimma khuliq. Dari apa ia diciptakan? Nah, ini arahnya, isyaratnya adalah ke janin. Mulai dari pertemuan sperma dengan sel telur, lalu berubah menjadi darah, segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, berubah menjadi tulang yang dikemas dengan daging, lalu terbentuklah sosok calon manusia, wajahnya rata, kemudian Allah ciptakan hidung, muncul dari wajah yang rata itu, kemudian ada mata, tapi dalam bentuk garis, seiring waktu kandungan, kehamilan, akhirnya garis yang ada di muka, dan itu adalah cikal bikalnya aja untuk mata, akhirnya terbuka dia. Dan di dalamnya sudah Allah ciptakan bola mata. Ada hitamnya, ada putihnya. Siapa yang beri warna hitam? Allah. Memang ibu sibuk untuk memberikan spidol kepada calon bayinya supaya mengotak-katik matanya sendiri. Sehingga ada yang matanya ungu, ada yang matanya biru, ada juga mata hijau kalau ngelihat duit. Padahal duitnya merah ya. Iya, matanya hijau. Nah, Tahu aja Pak Ustadz. semacam itu adalah tentang janin. Lalu terbentuklah manusia menjadi sempurna. Makannya bagaimana? Ibunya nggak usah sibuk cari makanan buat calon bayi yang ada di kandungannya. Cukup dengan Allah ciptakan plasenta, oksigen bisa masuk, makanan yang dimakan oleh ibu tersalurkan ke dalam bayinya atau calon bayinya. Agar supaya bayinya sehat dan hidup, padahal di ruangan yang sempit, dibungkus dengan tiga bungkus loh itu. Dalam kegelapan yang tiga itu karena bungkusnya tiga. Yang pertama adalah perut, kegelapan perut itu sendiri. Yang kedua adalah kegelapan selaput rahimnya. Atau selaput pada rahim itu. Kemudian ada bungkus sendiri buat bayinya. Agar supaya hidup diberi air ketuban. Dia hidup di situ. Masya Allah. Subhanallah. Agar supaya mudah ia keluar dari rahim bundanya, Allah balik kepalanya duluan. Coba kalau kakinya. Nah, itu namanya Samsung. Sungsang. Sungsang, Ustaz. Oh, Sungsang. Kirain Samsung. Samsung itu HP. Kalau Samsung HP ya? HP. Sungsang. Ya, kalau nyambung berarti nggak ngantuk. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, udah ngerti. Udah wudhu. Lalu lahir ke muka bumi ini. Pasti menangis. Nggak ada yang tertawa. Pernah menemukan nggak? Si ibu melahirkan bayinya begitu merojol, langsung ngakak. Ketawa. Ibunya lari, Ustaz. Kabur kali Pak Ustadz. Langsung semua perawat main. Ibunya nanti kalau Semua menangis. Tapi orang lain di sekelilingnya yang menyambut kehadiran bayi senang, tersenyum. Apalagi si calon ayah sekarang sudah resmi jadi ayah. Juga si ibu sudah senang sekali sudah resmi jadi ibunya. Subhanallah. Hilang penatnya si ibu dan sakitnya melahirkan dengan menatap bayi yang baru saja dilahirkannya. Si bapak juga dengan senang menimang si bayi yang baru saja dilahirkan ini. Senang
diazankan, diiqomahkan, orang lain di sekelilingnya ikut senang dan mengucapkan selamat atas kelahiran bayinya itu. Bayinya nangis. Nah, maka ada pepatah begini kalimatnya. Waladatka ummuka ya bena Adam bakian. Wahai manusia, engkau dilahirkan oleh bundamu dalam keadaan kamu menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Sementara orang-orang lain di sekelilingmu, keluargamu, semua senang gembira menyambut kehadiranmu. Cuma kamu seorang diri, wahai manusia, yang menangis ketika itu. Ihris, bekerjalah, berbuatlah, berusahalah yang terbaik. Ala amalin takunu bihi idzan. Yang dengan perbuatan baik ini, di ujung waktu sana nanti, giliran kamu yang tersenyum, puas, bahagia, sementara orang di sekelilingmu menangisi kepergianmu. Jadi ciptakan keadaan terbalik. Kita hadir dalam keadaan menangis, usahakan saat berpisah nanti kita tersenyum bahagia. Jangan sama. Kita hadir menangis, nanti nangis juga. Begitu juga penonton, tanda kutip ya. Ciptakan keadaan terbalik. Ketika kitanya dilahirkan, kita yang nangis, mereka senang, tertawa, tersenyum. Selamat ya, senang. Aduh, dicubit bayinya itu. Ini nih, kayak kakeknya, katanya. Berarti bayinya udah tua. Kalau bayinya perempuan, aduh cantiknya, seperti neneknya. Berarti udah tua juga tuh bayi. Orang-orang semuanya senang, tersenyum. Jangan sampai ketika kita pulang nanti, orang lain pun tersenyum dan senang. Kenapa? Mendengar berita kematian, oh si A udah mati. Udah. Innalillah, alhamdulillah, syukur. Syukur, jangan lama-lama tuh orang hidup. Nyusahin. Masyarakat juga dibuat susah gara-gara dia itu. Jangan terjadi semacam ini. Berikhtiar, melakukan amalan yang baik, menjadi bekal kita, agar meninggalkan suasana yang berbeda antara saat kita lahir dan kepulangan kita. Sampai di sini, sudah pukul 17, kurang 30. Iya, siap Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kurang Terima tadi. kasih Ustaz. Untuk semuanya. Jazakumullah khairan. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Subhanahu wa ta'ala. Semoga sehat, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga keluarga, semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.